Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari Aulia Septiani dan Tiara Indriani Tonubesi. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di sini, kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang gametogenesis. Gametogenesis. Apa sih yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terdapat pada dua jenis proses pembelahan sel yaitu meiosis dan mitosis untuk membentuk gamet. Mitosis adalah pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan tapi tidak terjadi reduksi kromosom. Pada proses pembelahan, mitosis menghasilkan sel baru yang jumlahnya kromosomnya sama seperti dengan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom, sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reduksi kromosom. Pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid atau N, yaitu 23 kromosom. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan dari testis dan gamet betina adalah ovum yang menghasilkan di ovarium. Produksi gamet antara pria dan wanita sangat jauh berbeda. Produksi gamet pada pria disebut dengan spermatogenesis dan produksi gamet pada wanita disebut oogenesis. Berikut ini kita masuk pada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terdiri di dalam tubulus seminiferous di dalam testis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Sperma dimatangkan di tubulus seminiferous yang kemudian disimpan dalam epidimis. Bentuk spermatozoa yang sempurna adalah sel yang memanjang yang terdiri dari kepala yang tumpul yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel dan ekor yang mengandung aparatus untuk dapat bergerak. Sperma pada masing-masing spesies mempunyai ukuran yang berbeda-beda, akan tetapi bentuk hampirnya sama. Contohnya seperti struktural internal spermatozoa. Berikut ini tahapan-tahapan dari gameosis. Yang pertama ada perbanyakan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga pematangan, dan yang terakhir ada perubahan bentuk. Selanjutnya kita masuk pada proses dari spermatogenesis. Terdapat 3 hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama ada spermasitogenesis, merupakan tahap awal yang berupa pembelahan spermatogenium menjadi spermatosis primer atau mitosis. Yang selanjutnya spermatosis melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosis sekunder dan spermatik. Yang kedua ada spermiogenesis, merupakan perubahan spermatik menjadi sperma dewasa yang terjadi di dalam epidimis dan membutuhkan waktu 2 hari. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: pembentukan Golgi, aksonemal, dan kondensasi DNA, pembentukan kap akrosom, pembentukan bagian ekor sperma, dan yang terakhir meturase reduksi sitoplasma difagosik oleh sel Sertoli. Dan yang terakhir dari proses spermatogenesis yaitu spermiasi, merupakan pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferous. Sperma belum bisa bergerak dan sperma baru mampu bergerak dalam saluran epidimis karena kontraksi otot peristalik otot saluran. Selanjutnya ada hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Yang pertama ada kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH
dan hormon lutein atau LH. Yang kedua ada testosteron yang merupakan merangsang perkembangan alat reproduksi pria. Yang ketiga ada LH atau yang biasa dikatakan dengan luteinizing hormone, merangsang sel yang melidik untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Dan yang keempat ada FSH yang merangsang sel-sel toli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogenium untuk memulai spermatogenesis. Dan yang terakhir ada hormon pertumbuhan yang dimana secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan dari oogenesis adalah untuk membentuk ovum dalam proses reproduksi. Oogenesis berlangsung di organ reproduksi wanita yaitu ovarium, yang akan menghasilkan satu ovum fungsional. Ovarium mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Sperma juga berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi set lengkap materi genetik, setengah dari sel telur dan setengahnya lagi dari sel sperma. Proses oogenesis. Proses oogenesis terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama, sel-sel kelamin primordial, kedua, folikel primordial, ketiga, oosit primer, keempat, pembelahan meiosis pertama, dan kelima, oosit sekunder. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial mula-mula terlihat di dalam ektoderm embrional dari Saccus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epitelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogonium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. Tahap kedua yaitu folikel primordial. Folikel primordial mengadakan migrasi ke stroma kortek ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Sejumlah folikel primordial berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut folikel digraaf, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. Tahap ketiga yaitu oosit primer. Inti atau nukleus oosit primer mengandung 23 pasang kromosom. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin dan disebut kromosom XX. Kromosom-kromosom lain disebut autosom. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Kromatin membawa gen-gen yang disebut DNA. Keempat, pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel digraaf mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibandingkan yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama. Kadang-kadang badan polar primer ini dapat membelah diri dan secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menyebabkan adanya kromosom haploid pada oosit sekunder dan badan polar primer,
Juga terjadi pertukaran kromatid dan bahan genetik lainnya. Proses terakhir yaitu oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pellucida oosit. Oosit sekunder membelah membentuk ootit yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 3 badan polar dan 1 ovum masak. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Ketiga badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masak yang telah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embrional. Hormon-hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Terdapat hormon hipotalamus, LH, progesteron, FSH, dan prolaktin. Yang pertama, hormon hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah hormon yang menyebabkan terjadinya siklus menstruasi pada wanita. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin, releasing hormon yang menstimulasi hipofisis, mensekresi hormon FSH atau follicle stimulating hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon LH atau luteinizing hormone ini berfungsi menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Selanjutnya, hormon progesteron. Hormon progesteron ini memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Selanjutnya, FSH itu merangsang ovulasi dan folikel untuk membentuk estrogen serta memacu perkembangan folikel. Yang terakhir, hormon prolaktin. Hormon prolaktin berfungsi untuk merangsang reproduksi ASI. Setelah membahas definisi serta proses spermatogenesis dan oogenesis, selanjutnya kita akan membahas apa sih perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, pertama, spermatogenesis itu pembelahan meisisnya terjadi secara simetris, sedangkan oogenesis pembelahan meisisnya terjadi secara asimetris. Kedua, spermatogenesis terjadi tanpa henti, sedangkan oogenesis mempunyai periode istirahat yang panjang. Ketiga, spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma fungsional, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur fungsional dan 2 set polosit. Yang terakhir, perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis adalah spermatogenesis sel-sel asal sperma berkembang terus dan membelah sepanjang hidup laki-laki, sehingga jumlahnya akan terus bertambah. Sedangkan oogenesis, ovarium mengandung semua sel yang akan berkembang menjadi sel telur, sehingga jumlahnya akan terus berkurang. Di mana ada perbedaan, selalu ada persamaan. Setelah membahas perbedaan, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan spermatogenesis dengan oogenesis. Spermatogenesis, mengingat lagi pengertiannya, adalah pembentukan gamet jantan, sedangkan oogenesis adalah pembentukan gamet betina. Nah, secara umum prosesnya yaitu sama, yaitu melalui proses mitosis dan meiosis. Nah, berikut referensi dari kelompok kami yang kelompok kami pakai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.